Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sedulur-sedulur, para suhu, para ahli petani organik. Inilah penampakan padi saya yang pada hari ini tanggal 20 Maret 2022 berusia kurang lebih 75 hari. Ini di musim ini saya menanam varietas padi Ciliwung dari Pak Tani. Alhamdulillah inilah hasilnya. Mohon kritik dan saran seandainya dalam perawatan atau pertumbuhan kurang baik dengan umur yang 75 hari. Di sini ada sedikit serangan sundep di beberapa titik. Itu sahabat. Ini saya menggunakan teknik pertanian semi organik dengan pemakaian pupuk dasar yaitu kotoran hewan, kurang lebih itu 60 kandi atau karung kecil sak untuk areal sawah saya yang kurang lebih seperempat bau atau 1800 meter persegi. Biasanya sebelum saya mengenal organik, padi saya ini dalam satu musim mendapatkan panen gabah kurang lebih 9-10 karung. Kenapa demikian sahabat? Karena yang di pinggir sana itu di pinggir karet dan itu juga letter L, itu kalau istilah kami mengatakan ayom atau terhalang masuknya sinar matahari pagi untuk yang sebelah barat, sebelah timur itu untuk pagi, yang sebelah selatan barat itu untuk yang sore hari. Jadi kurang maksimal untuk hasil. Normalnya itu untuk di daerah saya sini, di daerah Bintang Mulia, itu umumnya seperempat bau mendapatkan 12-14 karung gabah asalan sawah. Tapi semenjak saya mengenal organik, saya belum berani full organik, tapi masih pakai semi organik. Itu dengan pemakaian pupuk kimia, itu 50% dari pemakaian saya biasanya. Saya biasa menggunakan pupuk kimia itu 3 sak, yaitu 1 sak Orea, 1 sak Posca, dan 1 sak SP36. Itu dengan 3 kali pemupukan. Jadi 3 sak itu dipakai untuk 3 kali pemupukan. Nah, setelah saya mengenal organik, saya memakai cuman saya kemarin beli 1 sak Orea dan 1 sak Posca. Itu untuk Oreanya saya pakai kurang lebih 20 kilo, dan untuk Poscanya habis. Itu saya pupukkan 3 kali. Di 10 hari pertama, di 20 hari pertama, dan di minus 30 hari setelah tanam tentunya. Dan alhamdulillah inilah hasilnya. Kemarin itu karena saya tanam itu lebih awal dari tetangga atau kawan-kawan sebelah, itu ada selisih 7 hari tanam. Jadi istilahnya itu padi saya itu gemuk duluan, subur duluan. Jadi ada serangan hama tikus itu sedikit. Kalau di ubin mungkin ya ada bangsa 2 meter persegi, tapi itu pulih. Nah, di sana tuan, di sana yang dimakan itu yang di tengah, di Legowo nomor 2 dan 3 dari kiri, itu di tengah, tapi pulih alhamdulillah, walaupun enggak maksimal ya. Untuk penyemprotan saya menggunakan di tahap pertumbuhan, saya pakai biopesti dan
ZPT dari organik juga, yang diramu dan diracik oleh kawan-kawan di daerah Oki sana. Saya sebut namanya Mas Ahmad Saihoni dan kawan-kawan. Saya pengguna, sebenarnya diamanati untuk menjual juga, cuman ya berhubung organik itu tidak begitu diminati untuk petani-petani saat ini, ya mohon maaf untuk penjualan minim untuk musim ini. Dan untuk itu tadi ya, di masa pertumbuhan saya menggunakan biopesti dan ZPT itu dengan skala penyemprotan 4-6 hari sekali, itu di masa pertumbuhan. Nah, di saat pembuahan, setelah pembungaan itu saya menggunakan asap cair organik juga, yang diracik juga oleh orang yang sama. Dan ini adalah penyemprotan, saya sekarang lagi habis nyemprot ini tadi. Ini penyemprotan yang ke sekian kalinya, itu tetap sama dengan penyemprotan asap cair 4-6 hari sekali. Saya nggak kehitung berapa kali, ya hitung saja 75 hari dibagi, istilahnya dibagi 5 gitu, jadi sekitar 15 kali nyemprot saya sudah. Itu selang-seling di tahap awal itu biopesti dan ZPT, dan untuk di masa awal-awal pembuahan sampai pemasakan dan pematangan nanti saya menggunakan asap cair. Nah, untuk penyakit-penyakit lain-lain, alhamdulillah saya sudah tidak pakai pestisida, insektisida, dan fungisida kimia. Dan hasilnya saya berani tanding dengan tetangga saya yang full kimia. Itu dari besar bulir, besar bulai, terus dari serangan sundep, dari serangan tikus, itu sama, semua kena. Cuman yang punya kita, yang punya saya, itu jika diprosentase atau diperbandingkan itu 80-20 lah. Untuk serangan penyakit punya saya 20, untuk punya teman-teman yang pakai full kimia 80, atau 30-70 lah gitu ya. Lebih minim punya kita. Dan untuk bulai padinya lebih sehat, lebih keker, batangnya juga lebih keker, peranakan juga lebih maksimal, dan bentuk rumpun itu gimana ya, seperti kipas gitu ya, tidak rapat ngumpul tapi dia mekar. Beda dengan yang punya tetangga, itu jumlah anakan memang juga lumayan banyak, cuman untuk yang keluar sampai dia mengeluarkan bulai padi itu sekitar 75-80% lah. Jadi rumpunnya itu besar, cuman yang keluar padinya itu sedikit, kecil. Nah, seperti ini sahabat. Kalau yang punya kita itu tuh sampai sekarang pun masih ada yang bunting, padahal itu seharusnya kan tuh, bahkan ada yang istilahnya itu udah bangcok, itu udah mulai pemasakan bagian ujung, itu rata dari bawah ke atas itu keluar buah semua. Nah, itulah pengalaman saya pakai organik walaupun masih semi. Kalau untuk ke depan mungkin saya berani full, sudah nggak pakai lagi pupuk kimia, saya berani, karena dengan hasil yang seperti ini alhamdulillah saya lebih irit untuk biaya dan perawatan. Untuk hasil harapannya nanti ya lebih dari kayak biasanya.
Ya itu saja yang dapat saya bagikan. Jadi untuk kawan-kawan petani, sahabat-sahabat petani organik, teruskan kita kembali ke alam. Karena tanah butuh alamiah. Itu kenapa nggak ada orang mupuk di hutan. Hutan itu nggak pernah dipupuk, tapi istilahnya tanaman atau pepohonan yang tumbuh di sana subur-subur, karena nggak ada campur tangan kimiawi. Di sana daun, ranting, batang, dan akar membusuk, dan disitulah jadi makanan pepohonan dan tumbuhan yang ada di hutan. Ya, kita kembalikan lahan kita ke alamnya. Terima kasih. Salam petani organik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.